Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah makan malam? Sebagian bilang sudah, sebagian belum. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, segera jumpa jodoh. Oh, makin kuat. Dilunaskan Allah hutang piutang. Makin kuat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada namanya Masjidil Haram. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita semua sampai ke Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram ini ada menara tinggi sekali, namanya Zamzam Tower. Di dalam Zamzam Tower ini ada hotel. Biasanya orang-orang hebat menginap di hotel ini. Namanya Hotel Pullman. Ada apa nama hotelnya? Hotel Pullman. Jadi tadi Ustadz Dahrizal Dahlan LC yang selalu membawa jamaah umroh haji ke Makkah membisikkan saya, asal nama Hotel Pullman itu dari sini lah Ustadz Somad, Pulau Mentaro. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kades Pulau Mentaro beserta seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa. Tadi tak nampak mukanya, gelap. Sekarang udah hidup lampu terang benderang macam bulan purnama, Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini nanti ketika di padang mahsyar terang benderang mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu camat, apa kecamatannya tadi? Kumpeh ataupun yang mewakili, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, tadi disebutkan oleh Datuk, tokoh masyarakat hadir semua, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh semen, tokoh bangunan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apalah agaknya tema tablik akbar kita malam hari ini. Sekarang kita tengok balehonya di belakang. Oh, tak ada temanya. Temanya halal bihalal. Kita kalau sampai ke Makkah, amin, pulang dari Masjidil Haram nampak orang berjual jilbab. Bapak-bapak membeli jilbab untuk istri di rumah. Ibu-ibu menengok pula ada orang menjual termos, ada menjual rantang, maka dia pun membeli juga. Dikeluarkannya duit 10 rial. Berapa rial? 10 rial duit keluar. Tapi semangat menawarnya keluar, walaupun tak bisa bahasa Arab. 9,5. Akhirnya dapat. Sebetulnya 50 sen itu tak terlalu penting, tapi semangat menawar, bisa menawar di Makkah itu sudah hebat, walaupun tidak pakai bahasa Arab. Betul? Begitu duit dikasih, jilbab diambil, apa kata orang Indonesia? Halal? Halal. Halal barang ini kami ambil, halal. Duitnya saya berikan,
barang saya ambil halal. Halal duit ini diambil si penjual dan halal barang ini diambil si pembeli. Maka setelah itu hubungan kita hubungan yang baik. Ibu-ibu hati-hati, ini Pak Polisi silap-silap nanti kita kena tilang. Mudah-mudahan Pak Polisi kita sehat walafiat. Masya Allah, mereka pagi bertugas sampai malam hari ini. Beliau-beliau yang bertugas malam ini mendapatkan amal jariah insya Allah. Walaupun gaji dari negara sudah dapat. Dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana? Halal? Apanya yang halal ini? Duitnya halal. Artinya duit yang kita kasih ke pembeli, penjual halal, dan barang yang kita terima itu halal. Kita tidak ada sangkut paut lagi di akhirat. Lepaslah kita. Begitu juga dengan malam ini. Yang selama ini ada sakit hati, yang selama ini ada tersinggung, yang selama ini mendengar ceramah Ustadz Somad, sakit hatinya. Malam ini dia mau datang. Aku sebetulnya sudah lama mendengar ceramah Ustadz Somad. Malam ini mau datang, mau melihat, sakit kali hatiku, habis paketku 4 giga gara-gara dia. Maka dengan halal bihalal malam ini, lepaslah sangkut paut. Tidak lagi ada yang tersinggung. Tak lagi ada yang sakit hati. Bagaimana? Halal? Alhamdulillah, selesai acara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada Allah insya Allah sudah selesai dengan sholat tarawih. Betul? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi. Tak usah lagi kita teruskan, ingat kolak. Di Pullman ini malam-malam Ramadan sholat tarawihnya masih pakai Subhanal malikil ma'bud, masih pakai sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, dengan solawat dosa kita dihapuskan, dengan zikir dosa kita diampunkan, dengan tarawih, dengan witir, baca Quran, tahajud, iktikaf, dosa kepada Allah, insya Allah semuanya sudah diampunkan Allah. Amin. Makanya doa kita malam-malam Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita ulang sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf. Maafkan dosa-dosa kami. Saya yakin dan percaya, husnuzan kepada Allah, dosa saya, dosa ibu, dosa bapak sudah diampunkan Allah insya Allah. Amin. Tapi dosa kepada sesama manusia, sesama masyarakat Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, masyarakat yang ada di sini, dosa bapak ibu kepada datuk kepala desa, dosa bapak ibu, dosa bapak, dosa datuk kepada ibu, dosa bapak kepada bapak, apakah bisa diampunkan dengan sholat tarawih? Tak bisa. Banyak duit kita, pergi kita ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Tak bisa. Itulah maka sebelum orang pergi haji, dikumpulkannya semua kawan, sahabat, tetangga, jiran. Habis itu dikasih makan, habis itu dikasih kolak pisang, habis itu makan bubur kacang hijau, habis itu, jangan dibayangkan, nanti menetes air liur. Habis itu dia pun kata sambutan, saya akan berangkat ke Tanah Suci, Bapak RT, Bapak RW, tolong saya titipkan anak keluarga saya ini semua. Kalau ada dosa-dosa saya semuanya, apakah Bapak Ibu semua mau memaafkan silap salah kami? Karena jamaah itu udah makan semua, mau. Kenapa mereka minta izin?
Karena tidak mau ada sangkut paut. Mereka ingin lepas semuanya ketika sebelum sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ini sudah bulan Syawal. Habis bulan Syawal masuk bulan apa pula Zulkifli? Bulan Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah nanti melepas jamaah haji. Zulqa'dah sudah mulai berangkat. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah menyetor berangkat insyaallah. Amin. Ya Allah. Jambi ini masyarakatnya muslim mayoritas. Semangat melaksanakan haji luar biasa. Bahkan sudah store. Tapi menurut berita, kira-kira Jambi ini berapa lama baru berangkat? Saya tak tahu. Tapi kalau Pekanbaru Riau, itu store 2023, berangkatnya 2053. 30 tahun Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz sebut Allahu Akbar? Karena banyak yang jantungnya mulai bergetar. Tak sampailah nampaknya umur saya itu Pak Ustaz. Umur mungkin tak sampai, tapi niatnya insya Allah sampai. Innamal a'malu binniat. Orang yang setor ONH mau berangkat haji tak sampai umurnya, niatnya sampai. Begitu juga dengan orang yang niat tahajud malam ini, tertidur sampai sholat subuh, maka insya Allah sampai niatnya tahajud. Tapi jangan tiap malam. Jangan buat tiap malam begitu. Insya Allah malam ini kita tetap bangun tahajud. Amin. Yang sudah tidur malam tak bangun tahajud, dikhawatirkan tertidur sampai sholat subuhnya pun tinggal. Padahal sudah 30 malam dia dibiasakan untuk bangun makan. Makan apa orang bangun? Apa pula makan buaya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal bihalal ini artinya Rabbis rahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani. Itulah asal kata halal. Wahlul, lepaskan yang terikat-ikat di lidahku. Yang selama ini terikat, kusut. Yang selama ini terikat, kusut, susah, sulit, payah, wahlul, maka lepaslah dia insya Allah. Kemarin kan sudah sholat, memang betul, sudah sama-sama sholat Idul Fitri, tapi sholatnya di tanah lapang, yang satu di tiang gawang sebelah barat, yang satu di tiang gawang sebelah timur. Tak jumpa, tak bersalaman. Memang satu masjid, betul, imamnya satu, khatibnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Tapi hati kita belum menyatu, besti. Memang betul, sama-sama tarawih, sama-sama witir. Tapi waktu mau mencari sop sholat, ditengok dulu sebelum takbiratul ihram. Di mana musuh saya itu? Oh, rupanya dia di sana, saya pula di sini. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Apa dibetulkan pula? Itu tidak ada di Pullman. Pulau Mentaro ini orangnya damai-damai semua, betul? Kalau memang Idul Fitri itu halal, menyatukan, tak ada sekatan, tak ada halangan. Kenapa kami ini disekat-sekat pakai ini Pak Ustadz? Ini bukan sekatan orang bermusuhan. Ini sekatan antara laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki semua, ini perempuan semua. Yang tengah ini tak jelas ini. Ini panitia. Yang tengah ini bagian media. Dikawal oleh bapak-bapak polisi dan tentara. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah pengajian. Ini bukan show musik, konser, dangdut. Kita mengharapkan turunnya rahmat Allah. Itulah maka tak boleh disatukan antara laki-laki dan perempuan. Karena mungkin ada yang tidak mahram. Takut kita bulan Syawal penuh keberkahan, jadi bulan dosa maksiat. Kalian sudah bersih di bulan Ramadan. Hai masyarakat Pulau Mentaro, kenapa kalian jadi berdosa? Bersatu laki perempuan. Gara-gara Ustadz Somad.
saya juga yang kena. Alhamdulillah malam ini acara kita ini diridhoi Allah insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Kalau disebut sallu ala nabi berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada ibu yang sudah sholat tarawih, Masya Allah, saking kan hebatnya sound system di Pulau Mentaro, mobil pun bisa berbunyi sendiri. Ada ibu-ibu yang soleh, sudah sholat tarawih, sudah sholat witir, sudah khatam Quran, sudah mengaji, sudah iktikaf. Bapak-bapaknya juga begitu, amin. Tapi ternyata belum minta maaf kepada tetangganya, kepada kawannya, kepada sahabatnya. Apakah dia diterima di hadapan Allah? Tidak bisa, Pak. Tak bisa diterima di hadapan Allah. Itulah mengapa perlu dibuat halal bihalal. Mungkin kemarin sholat belum berjumpa. Mungkin kemarin kita ke rumah dia, dia pula ke rumah kita. Boleh jadi kita datang, dia tak ada. Dia datang, kita tak ada. Maka di tanah lapang ini berkumpul bersama kita lagi. Maukah Bapak Ibu membuka hati untuk memberikan maaf? Alhamdulillah. Maaf artinya tapak kaki yang menginjak pasir. Lalu di pasir itu ada bekas tapak kaki orang. Lalu kemudian datang angin kencang berhembus. Lalu hilanglah bekas-bekas di tapak kaki pasir itu. Itulah yang disebut dengan maaf. Hilang sampai tak berbekas sama sekali. Kau sudah maafkan si fulan? Saya sudah maafkan dia, Pak Ustadz. Mau jumpa sama dia? Rasanya sampai mati saya tak mau, Pak Ustadz. Itu udah maaf atau belum? Masih berbekas. Berarti belum lagi maaf. Wah, itu Ustadz Somad itu pandai ceramah aja itu. Dia katakan suruh maaf. Dia sendiri tak mau maafkan orang. Saya bukan tak mau maafkan. Saya mau beri pelajaran kepada orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang sombong. Orang yang menyangka bisa membeli maaf dengan uang. Maaf tak bisa dibeli dengan apapun. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Pulau Mentaro ini hatinya lembut. Sudah dilembutkan dengan sholat tarawih, sudah dilembutkan dengan zakat fitrah, sudah dilembutkan dengan sholat witir, sudah dilembutkan dengan kolak 30 malam. Maka insya Allah tidak lagi ada dendam kesumat. Orang yang dendam hanya menyimpan kemarahan. Menyimpan kemarahan itu habis energinya. Orang yang menyimpan dendam semuanya jadi naik. Apanya naik? Kolesterol naik, asam urat naik, yang turun cuman asam lambung ke kaki. Asam lambung apa pula ke kaki? Asam lambung tetap di lambung, Pak Ustadz. Asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, gula darah naik, diabetes meletus naik. Gara-gara apa? Menahan marah, menahan emosi. Tapi orang Pulau Mentaro semuanya sehat walafiat. Dari mana Ustaz tahu orang Pulau Mentaro sehat? Nih, lapangan sepak bola penuh.
Malam ini malaikat yang menjaga kita akan melapor subuh besok kepada Allah. Ketika melapor, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bukan tak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu kepada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, apa kerja orang Pulau Mentaro malam tadi? Mereka ramai ya Allah. Ramai sedang apa? Menonton Manchester United. Mereka bukan ramai karena dosa. Mereka bukan ramai karena nobar, nonton bareng. Mereka ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan salah sangka. Ini banyak orang salah anggap. Itu yang datang itu jamaah Ustadz Somad. Bukan. Yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang malam ini adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luruskan niat. Jangan katakan ini pencinta Ustaz Abdul Somad. Marah istri saya di rumah. Abdul Somad tak ada apa-apanya. Betul? Betul pula kata orang. Abdul Somad hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perintah Rasulullah, dan semuanya itu didapatnya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintanya kita ke Nabi inilah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang ada di depan saya ini umat Nabi Muhammad kan? Ada umat Nabi Musa di sini. Kalau ada berarti Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar pada hari Rabu. Ingat baik-baik, Nabi meninggal hari apa? Rabu ya Allah. Nabi meninggal hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Pindah ke Madinah hari Senin. Meninggal hari Senin. Tapi waktu naik ke mimbar tadi hari Rabu. Waktu Nabi naik ke mimbar hari Rabu itu Nabi bertanya ke sahabatnya, "Man kuntu jalatu lahu zahran?" Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk? Waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk tu kena pundak dia. Sakit. Dia minta balas, tapi dia tahan. Sekarang siapa yang mau minta balas, silakan balas. Ini pundakku kata Nabi. Maka saya mau ikut Nabi. Di hari halal bihalal ini, di bulan Syawal ini, ada masyarakat Pulau Mentaro yang pernah kena cambuk saya. Silakan balas. Ada yang mau balas? Kalau sempat ada, aduh gawat. Sahabat tak ada yang membalas. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, "Man kuntu syatamtu lahu irdan?" Siapa yang pernah ku caci maki? Siapa yang pernah ku sumpah serapah? Siapa yang pernah sakit hatinya? Adza irdi, ini harga diriku kata Nabi. Silakan balas. Begitu juga saya. Ada masyarakat Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Pulau Mentaro yang sakit hati, tersinggung dengan kata-kata saya, tausiah saya, ceramah saya. Silakan balas. Yang mau menyumpah serapah silakanlah. Alhamdulillah semuanya tak ada membalas. Mungkin sudah diperintahkan datuk kepala desa tadi. Nanti kalau Ustaz Somad gitu diam aja gitu. Yang ketiga Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang pernah kupinjam duitnya dan belum membayar? Nabi, padahal dia pemimpin semesta alam. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada alam semesta ini. Tapi dia tetap tiga. Minta maaf pundak yang tercambuk, minta maaf hati yang terluka, minta maaf kalau ada hutang piutang. Begitu Nabi bertanya, siapa yang pernah kupinjam duitnya? Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Oh, itu ada yang tegak. Oh, saya sangka tegak mau menuntut utang. Rupanya membawa teh manis. Kata Nabi SAW, idfa' ya Fadl. Wahai Fadl, tolong bayarkan hutang ke dia. Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Ayah Nabi dengan ayah dia adik beradik. Dia Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dibayarkanlah utangnya saat itu juga.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih terlilit utang segera dilunaskan hutangnya, ditolong Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Karena kalau sampai hutang piutang ini belum lagi terlilit kita. Ini banyak orang zaman sekarang malah bangga punya utang tak dibayar. Kau punya utang sama si anu? Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak utang, cuman dia alhamdulillah udah lupa. Oh, tidak bisa begitu saudaraku. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang menghadap Allah nanti hari kiamat, solatnya banyak. Wasiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa ajin, ajinya banyak. Solat tarawih, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat witir, solat tahajud, solat doa. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, banyak. Tapi ternyata qad syatama haza, lidahnya tajam mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, mencaci maki si fulan, menyumpah si fulan, menuduh si fulan. Wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan, mengambil daun ubi si fulan. Memang dia tak ada. Tak ada saya mengambil daun ubi. Kau memang tak ada, tapi kambing kau lepas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menggeser sempadan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pancang sempadan? Nampak saya tali ini, ingat saya sempadan. Batas tanah semeter, sejengkal. Qaidah shibrin, sejengkal kau geser. Sempadan tanah, pohon kelapa sawit, pohon pinang, kau geser sejengkal, tuwiqa, akan dililitkan di lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah ke dalam, akan dililitkan ke lehermu. Ada orang Pulau Mentaro ini yang menggeser sejengkal? Alhamdulillah tak ada Pak Ustadz. Semeter ada Pak Ustadz. Ya Allah, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Orang yang suka menggeser sempadan tanah, sempadan kebun sawit, sempadan kebun pinang, sempadan kebun durian. Tahu salah sebut durian meleleh air liur. Belum lagi masuk ke liang lahat itu jenazah sudah menyempit, menyempit, menyempit. Begitu masuk ke dalam disalahkan juga tukang gali kuburan. Kau memang salah ukur. Kata tukang gali, aku tak mungkin salah. Karena kami menggali kuburan tidak pakai meteran, tapi pakai bambu, pakai buluh. Kenapa pakai bambu orang menggali kuburan? Supaya jangan dipersalahkan keluarganya. Karena kalau pakai meteran bisa salah ukur. Tapi kalau pakai bambu tak mungkin salah ukur. Sudah diukur betul-betul 175. Tapi begitu jenazah mau dikuburkan, tanah sudah mulai menyempit 150. Akhirnya bengkok kaki jenazah. Gara-gara apa? Suka menggeser sempadan. Sudah disepakati oleh Badan Pertanahan Nasional. Bapak Camat, Ibu Camat sudah datang. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek sudah. Malam-malam jam 1 dia bangun. Kata istrinya, alhamdulillah, abang mau sholat tahajud. Rupanya mau menggeser sempadan tanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan itu makhluk tidak ada di Pulau Mentaro. Dulu memang pernah ada, tapi sudah meninggal semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang-kurang dari ucapan, tindak tanduk, perbuatan, maukah Bapak Ibu semua membukakan hati, melapangkan jiwa untuk memberikan maaf? Alhamdulillah. Ustaz Somad sudah maafkan silap salah kami. Jamaah ini tidak pernah bersilap, tak pernah salah kepada Ustaz Abdul Somad. Jamaah ini baik-baik semuanya, betul? Yang silap dan salah itu adalah Ustaz Abdul Somad, betul? Betul pula katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku walaupun 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at. Ini dia poinnya.
dihapuskan 10 kesalahan. Orang beristighfar hanya dosanya saja diampunkan. Tapi orang bersolawat diangkat 10 derajat, diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapalah ibu-ibu nih tak ada yang menengok kemari, menengok ke layar semua. Rupanya saya ada juga di layar tuh. Oh, itulah hebatnya Pullman nih, Masya Allah, tabarakallah. Saking kan kuatnya suara mikrofon di Pulau Mentaro nih, mobil pun ikut juga mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan ipar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Pullman inilah mobil ikut mendengar. Ah, itu dia pantun spontannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna halal bihalal artinya yang kusut menjadi terurai, yang beku menjadi mencair, yang patah menjadi tersambung, yang putus menjadi terekat. Maka insya Allah yang sebelum halal bihalal ini kusut, sebelum halal bihalal putus, sebelum halal bihalal patah, setelah halal bihalal yang kusut menjadi terurai, setelah halal bihalal semua yang terputus menjadi tersambung insya Allah. Amin. Saya tak mau dapat berita dari Pulau Mentaro, gimana setelah selesai acara bertambah kusut. Kenapa tambah kusut? Karpet belum dibalikkan panitia. Kenapa tambah kusut? Bungaku dipinjam panitia belum pulang juga udah 3 hari. Ini Ustadz Somad ini menyindir nih. Saya tak ada nyindir. Mana saya tahu ini karpet ini pinjaman? Mana saya tahu bunga ini pinjaman? Ini bunga ini kan memang tumbuh di halaman. Betul? Apa pula betul ini bunga plastik? Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini acara bisa terwujud bukan karena Pak Datuk sendiri tak bisa. Ini acara terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalaulah itu petugas mesin lampu jahat, nakal dengki asat, dimatikannya mesin ini, habis gelap. Muka Abdul Somad hitam di rekaman kamera. Masuk di YouTube ditengok orang, tengok Ustadz kau sesat, mukanya hitam. Kayak mesin lampu. Dari mana Ustadz tahu? Itu suara mesin kedengaran. Betul Bapak Ibu. Ini terwujud karena kerjasama, karena hati orang Pulau Mentaro sudah bisa saling memaafkan. Tapi bagi yang belum memaafkan, mau sampai kapan menyimpan dendam ini, Besti? Apa mau sampai ke liang lahat? Jangan sampai ada kabar meninggal. Si Anu udah meninggal. Alhamdulillah. Saking kan jahatnya, saking kan dengkinya, saking kan dendam kesumatnya. Makanya kalau ada orang meninggal kita doakan Allahumma firlahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi, beri dia kebaikan, wa'fu anhu, maafkan silap salah kesalahannya semua. Bapak Ibu, kalau saya mati mau Bapak Ibu mendoakan saya? Kalau mati Ustadz Somad ini mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah Pak, aku nasibku udah jelas.
Tinggal bapak lagi tanya ke ibu-ibu. Nanti balik dari sini tanya ibu, Adinda, kalau aku mati mau kau mendoakan aku? Insya Allah bang, aku kawin lagi, kata dia. Anak-anak yang ketawa. Anak-anak pula yang ketawa. Macam paham aja dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi ini jangan terlalu serius ya. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas nasib kalian, Pak. Makanya yang mau kita bawa menghadap Allah ini adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta. Hari itu tak ada guna anak. Harta tak ada gunanya. Anak tak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersihkan hati kita dari dendam. Bersihkan hati kita dari marah. Bersihkan hati kita dari emosi. Tapi jangan pula gara-gara ini balik, ini besok orang Pulau Mentaro tak ada yang marah sama sekali. Bukan maksud saya hilangkan marah. Kata Ustaz Somad tak boleh marah. Besok sore datang orang melapor ke bapak. Pak, istri bapak diganggu orang. Enggak apa-apa. Itu. Kenapa bapak tak marah? Kata Ustaz Somad tadi malam jangan marah. Itu bukan suami soleh, itu suami bodoh. Islam tidak menghilangkan marah, tapi Islam menempatkan marah pada tempatnya supaya jangan sampai kita jadi orang yang titelnya MM. Apa itu? Marah-marah. Mohon maaf kalau ada bapak yang kebetulan titelnya MM. Jangan sampai kita ini hobinya marah-marah. Di rumah marah, di kantor marah, di jalan marah. Itu Ustaz Somad ceramahnya marah-marah terus. Ini bukan marah, ini sound sistemnya bagus. Kalau sound sistemnya tak kuat, mana bisa suara ini menggelegar, betul? Ustaz tak bisa ceramah dengan suara lemah lembut. Bisa. Mari kita jangan marah. Apa yang pun terjadi kita mesti baik. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Bini kita berselingkuh, dia. Itu namanya Ustadz Bencong. Kita diajarkan menjaga harkat martabat harga diri kita. Kalau sampai anak gadis kita dibawa orang, belum nikah, tidak tunangan, tidak mahram, dibawa ke tempat maksiat, bapak diam atau marah? Marahnya karena Allah, marahnya karena Rasulullah. Kalau sampai ibu, laki ibu diganggu pelakor, ibu ikhlas? Ikhlas katanya Pak. Tidak. Walaupun mereka tadi tak mau ikut bapak mati, tapi kalau bapak diganggu pelakor, mereka siap mengangkat pisau dapur. Betul Bu? Siap. Takbir. Hati-hati bapak. Hati-hati Pak. Alhamdulillah. Rupanya walaupun acaranya momennya halal bihalal, tapi jamaahnya memaafkan, hatinya lembut, tapi marahnya tetap ada. Tapi marahnya karena Allah, apa pula kena abang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi. Nanti panitia ini mau merekam dari depan pakai kamera. Diiringi lagi pakai mobil. Mantap memang. Bukan cuma nasid, mobil pun ikut. Jadi ibu bapak yang kameranya ada senternya. Tadi ada pula yang pakai senter menyambut tadi. Nah dia yang ada senternya, hidupkan senter. Tadi saya tengok udah kelap-kelip, saya sangka senter, lupanya lampu. Hidupkan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi.
ligimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman bada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan lama-lama nanti ketiak basah. Udah minta maaf, udah hatinya lapang, udah halal bihalal. Gara-gara Ustadz Somad pulang dari tablik akbar berdosa lagi. Macam mana tadi waktu Ustadz Somad sholawat? Oh, aku semangat tapi tak hampir pingsan aku tadi. So, begini lah gua. Itu dosa. Cemana kita mau minta maafnya? Kalau minta maaf tak bisa bayar utang enak ngomongnya. Aku minta maaf ya, utang yang 100.000 kemarin tak bisa ku bayar enak. Tapi kalau aku minta maaf ya, ketiak kau busuk kali kan gimana minta maafnya? Apa ibu yang dimuliakan Allah? Betul tak cakap saya ini? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari guys. Makanya kesempatan halal bihalal. Saya kebetulan hari raya kemarin di Jombang, Jawa Timur, tempat keluarga Ustazah Fatimah. Habis itu pergi pula saya ke Medan, Sumatera Utara. 10 hari lebih meninggalkan tetangga, kawan, sahabat. Akhirnya setelah 10 hari kumpul lagi di rumah. Kumpul semuanya kawan-kawan, sahabat-sahabat, makan, minum. Habis itu saya pun kata sambutan. Tetangga, kawan, sahabat kita tak jumpa lebih dari awal Ramadan sampai akhir Syawal. Saya pun dah ke Jawa, ke Medan. Mau kalian memberikan maaf kepada saya yang banyak dosa? Kata kawan-kawan saya. Maaf. Udah selesai. Tapi apakah dengan maaf utang piutang lunas? Nah, jelas tuh kan. Mati menghadap Allah. Masih ada hutang piutang. Masih ada ikat-ikatan, masih ada sangkutan-sangkutan. Jangan harap kita lepas. Nabi tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih ada dililit hutang piutang. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat Al-Baqarah 282. Surat apa? Al-Baqarah. Ayatnya 282. Satu halaman tentang ayat utang piutang. Insya Allah. Ini Ustadz Somad ini ngomong aja ini. Jangan-jangan dia pun banyak utang. Saya dengan Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican yang membawa saya ke Jambi ini, kami sama-sama di Mesir. Dari tahun 98 sampai 2002, 4 tahun kami sama-sama di Mesir. Boleh tanya, saya tak pernah berutang sama beliau. Seperak haram tak pernah kan bang? Tak pernah kan? Tak pernah kan? Udah saya gini kan? Iya. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang akan diminta tanggung jawabnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, akan dituntut. Ini ibu-ibu ini punya hutang, semuanya punya hutang. Hutang apa? Hutang puasa 7 hari belum dibayar. Bapak-bapak, rupanya bapak-bapak yang saya sangka tak ada hutang,
Istrinya 7 hari, dia pula 17 hari. Banyak pula utang dia lagi. Perempuan berutang, mohon maaf, berimu maaf. Mak saya perempuan, mertua saya perempuan, istri saya perempuan. Karena sekarang ada juga laki-laki, bininya laki-laki. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT, sumber laknat Allah. Mak kita perempuan, mertua kita perempuan, istri kita perempuan, anak bapak ada yang perempuan, anak saya tak ada perempuan. Laki-laki dua-duanya. Doakan menjadi anak soleh-soleh. Doa anak-anak bapak ibu semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat dan dosa, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu. Tapi saya pernah diajak jamaah ke sabu-sabu di Jakarta. Ustaz Somad, ayo kita nyabu. Sampai Jakarta, rupanya masakan Korea itu. Sabu-sabu. Ini haram nih, saya bilang. Ini sabu-sabu syariah Pak Ustadz. Ini halal nih. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sampai ada utang 7 hari, ada kabar gembira dalam mazhab Syafi'i dari Imam Zakaria Al-Ansari. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan nanti kita bisa ke Mesir. Amin. Sampai di Mesir saya akan bawa Bapak Ibu ke makam Imam Syafi'i. Mau ziarah ke makam Imam Syafi'i? Di samping makam Imam Syafi'i ada satu imam lagi. Namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa yang mengganti puasanya di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ibu yang punya utang kemarin 7 hari, karena takdir sebagai perempuan ada haid, digantinya di bulan Syawal, maka insya Allah dapat 2. Qadoknya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Apa bedanya pahala puasa sunat dengan puasa wajib? Kalau puasa qadok tak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunat boleh apa tak boleh? Boleh. Misalnya saya puasa sunat ini. Saya bertamu ke rumah ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Silakan makan Ustaz. Aku puasa, Bu. Tolong Ustaz pikirkan dulu. Ustaz batalkan apa tidak? Tergantung lauknya. Saya tengok dulu. Kalau cuma nasi kotak pakai ayam, saya tak suka. Tapi disiapkan pindang telur ikan. Yummy. Tapi kalau puasa wajib tak bisa. Puasa wajib dibatalkan, berdosa. Yang boleh membatalkan puasa wajib, orang yang sakit keras, kira-kira sudah mau mati. Tiba-tiba bapak tadi makan sahur sama ibu. Puasanya puasa qadha. Sampai jam 4 sore. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Maka ibu jangan lagi pikirkan, tak usah lagi pikirkan dosanya bu. Langsung ambilkan nasi belakang, kasih sambal belacan, suapkanlah. Makanlah bang, makan. Begitu makan, sehat abang tuh. Rupanya ibu kena prank. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang kepada Allah, utang puasa udah lunas, amin. Anak-anak laki-laki yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini enak saja. Emak kalian berutang 90 hari. Betul, Bu? Apa yang betul? Ibu mengandung anak ibu 9 bulan 10 hari. Lewat bulan Ramadan. Maka ibu tak puasa 30 hari. Menyusukan di tahun pertama 30 hari. Menyusukan anak berapa tahun? 2 tahun. Di tahun kedua 30 hari. Jadi satu anak itu berapa utang ibu? 90 hari. Pas mau diganti tahun ketiga, adiknya lahir. Gara-gara perbuatan siapa? Kalian bertanggung jawab, Pak. Ustadz cuma nunjuk kami. 2 jariku yang ke sana menunjuk kalian, Pak.
tapi 8 ke aku. Kalian bertanggung jawab. Saya sebenarnya mengatakan aku pun bertanggung jawab. Maka istri saya ingatkan, kau ganti puasa. Anak kita ini alhamdulillah di tahun kedua menyusu, rupanya bisa dia puasa. Aku mau coba puasa, kata dia. Saya katakan coba puasa. Tapi kalau sampai puasa lalu anak tak bisa menyusu, tak boleh. Karena anak ini punya hak terhadap ibu. Dicobanya puasa 30 hari, puasanya jalan, anak tetap bisa. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai tak bisa, saya Pak Ustadz, anak saya pindahkan susunya ke kambing. Nanti bahaya. Bapak panggil dia, nak, mbek, kata dia. Ada seorang perempuan berzina. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah selamatkan kampung kita dari zina. Aku berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, hukumannya kalau kau masih lajang, kau dicambuk 100 kali. Tapi kalau kau punya suami, maka kau dirajam sampai mati. Dikubur dalam tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Aku sudah menikah ya Rasulullah. Kalau begitu kau dirajam. Rajam. Tapi aku hamil. Tak boleh orang yang hamil dibunuh. Kenapa? Karena ada hak anaknya hidup di dalam. Lalu kemudian pulang ke kampung. Setelah anaknya lahir, datang dia. Anakku sudah lahir ya Rasulullah. Kata Rasul, tak boleh dihukum. Silakan pulang ke kampung 2 tahun. Karena ada hak menyusukan anak. Alhamdulillah. Ini semua orang Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, dan Pulau Mentaro ini pasti dulu waktu kecil disusukan pakai air susu ibu. Maka dia mudah mendengarkan pengajian. Betul? Kalau tidak, susah mendengar pengajian ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau bunyinya begini, Assalamualaikum WRWB, menjawabnya WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, tahun ini kan merupakan tahun politik. Baru saya ingat betul. Bagaimana hukumnya orang Islam ikut berpolitik? Dan menurut pandangan Ustadz, berdosakah berdasarkan Quran dan Sunnah Pak Ustadz? Ada orang jual minuman keras di pinggir jalan. Ada orang jual miras, minuman keras di pinggir jalan. Datang Ustadz Somad berceramah di masjid, berapi-api. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Apakah orang yang menjual minuman keras pinggir jalan itu bisa diatasi dengan ceramah? Nggak selesai dengan ceramah, Beb. Dia mesti diselesaikan dengan perda, peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi tidak boleh menjual minuman keras. Peraturan daerah Provinsi Jambi tidak boleh menjual minuman keras kecuali untuk saudara kita yang tak Islam. Karena menurut agama mereka boleh. Itu pun saudara kita di Papua walaupun tak Islam, ada peraturan daerah di Papua tidak boleh minuman keras di sembarang tempat karena menimbulkan kerusuhan, perkelahian, kecelakaan lalu lintas. Amerika yang tak Islam tetap menangkap pengendara mobil yang mulutnya bau minuman keras. Kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas. Tak selesai dengan ceramah. Selesai Ustaz Somad ceramah berapi-api di masjid, baru keluar 50 meter, orang udah main judi. Bisa ceramah dengan datang saya ke tempat orang main judi. Hai orang laga ayam.
tak selesai dengan ceramah, maka mesti dikeluarkan perda, peraturan daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan daerah? Yang mengeluarkan peraturan daerah anggota DPRD. Siapa yang memilih anggota DPRD? Nih yang akan memilih anggota DPRD. Siap memilih anggota legislatif yang memperjuangkan perda syariah? Lanjutkan. Maka nanti kalau gambar-gambarnya sudah mulai naik pohon kayu nanti, bulan September anggota caleg-caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden, bulan September nanti turun namanya dari KPU, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan kita berpikir, pilihlah orang yang memperjuangkan keadilan peraturan daerah yang berdasarkan syariat Islam, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Setuju? Jelas jawabannya? Tidak selesai dengan ceramah, Pak. Tak selesai dengan kultum khutbah, Pak. Maka kalau ada anak-anak muda yang pandai bicara, memperjuangkan perda syariah, duduk di parlemen, 50 orang di kabupaten, 50 orang di provinsi, 500 orang di DPR RI, 4 orang DPD dari provinsi, mesti dipilih orang yang sholat. Orang yang sholat memilih orang yang sholat. Karena peminum khamar, pecandu narkoba, homo, lesbi, LGBT akan memilih calonnya. Kalau kalian tidak memilih calon, maka yang duduk di DPRD, DPR RI adalah pelaku maksiat, pedosa. Jangan salahkan kalau undang-undang yang keluar, peraturan daerah yang keluar tidak memihak kepada rakyat, karena tidak dipilih orang yang baik. Orang baik pilih orang baik. Setuju? Ingat, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Jambi. Kita tidak tinggal di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan demokrasi. Jelas? Kalau ada yang tak jelas berarti belum makan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkap. Jawabnya pun lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, apa hukumnya makan uang masyarakat? Kalau saya makan uang Bapak, berarti saya minta izin ke Bapak. Saya ketuk pintu rumah Bapak. Pak, maafkan aku sudah makan duit Bapak. Kata Bapak, makanlah. Lepas. Kalau saya makan duit Ibu, berarti saya datang ke rumah Ibu. Assalamualaikum Bu, maafkan aku sudah makan duit Ibu. Ibu mengatakan, tambah lagi Pak Ustadz, Ustadz masih kurus. Tapi kalau saya makan uang satu desa, berarti satu kampung saya mesti minta maaf. Kalau saya makan uang orang satu kabupaten minta maaf. Kalau saya makan uang satu provinsi Jambi, satu provinsi minta maaf. Kalau saya makan uang satu Indonesia, berarti minta maafnya kepada 300 sekian puluh juta penduduk Indonesia. Mesti minta maaf. Itulah maka ada orang yang hisapnya lama di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hisapnya tak lama insya Allah. Minta maafnya ke 4 orang. Muka, belakang, kanan, kiri. Karena kebetulan dosanya cuma 4 orang aja. Depan dimakannya pohon jengkol. Pas dia mau berangkat kerja, jatuh pohon jengkol orang satu, dimakan. Habis itu dia minta izin. Aku minta maaf ya, kemarin temakanku jengkol kau satu. Kata yang depan itu, aku pun minta maaf juga. Pete kau 3 aku makan. Oke lah, selesai.
Tapi kalau kita makan satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, satu Indonesia, hisabnya di akhirat amat sangat lama. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita selamat dari makan haram nih, insya Allah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu Arab, makanannya Arab. Masrabuhu Arab, minumannya Arab. Malbasuhu Arab, pakaiannya Arab. Wa ghuzya bil Arab, anak bininya dikasih makan Arab. Heran saya Pak Ustadz, kenapa anak bini saya ini tak mau pengajian? Gara-gara makan Arab. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang mengasih makan. Itu yang betul pantunnya. Ini banyak, bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang punya burung, katanya pula. Jangan kasih anak bini makan Arab, kasih dia makan halal. Label Majelis Ulama Indonesia, minumannya sudah halal, makannya sudah halal, berasnya halal, ikannya halal. Tapi ternyata hasil sogok, hasil korupsi, hasil riswah. Saya yakin dan percaya, ini di tahun-tahun politik, orang kumpe ulu, kumpe hilir, Pulau Mentaro, kalau ada yang mengasih duit untuk memilih, tidak ada yang mau mengambil uang haram itu. Betul? Betul? Boleh diambil Pak Ustadz? Boleh diambil. Mau? Kalau tak mau, nanti saya ambil. Ada orang menawarkan 50.000 sama orang Pulau Mentaro. Kau pilih aku kasih 50.000. Tidak. Katakan tidak pada money politik. Money, duit, politik. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada uang politik. 50.000 tidak. 500.000 tidak. 5 juta. Istikharah dulu. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Betul? Setuju? Padahal tadi katanya tak mau ngambil uangnya. Jangan ambil uangnya untuk beli beras. Jangan ambil uangnya untuk beli nasi. Ambil duitnya, masukkan ke masjid, ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Belikan berapa sak semen. Kalau ustadznya bertanya, ini duit apa? Ambil aja lah Pak Ustadz. Yang tanya, nanti silap aku jawabnya. Dari hamba Allah, alhamdulillah. Coba andai dikasih kertas dari hamba setan, apa tak bergemetar saya membaca itu. Dari hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba kekuasaan, karena kekuasaan akan hilang. Jadilah hamba Allah. Ibu kalau nikah sama hamba Allah, jangan sama hamba kekuasaan, jangan sama hamba pohon sawit, jangan sama hamba brondol. Dapat suami hamba Allah. Bapak pun kalau menikah, anak-anak muda sekalian, menikahlah dengan hamba Allah. Jangan nikah sama kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, jika sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah. Ibu, imamnya suami. Ini masalah ini. Kenapa suaminya tak ke masjid? Laki-laki yang soleh sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kecuali sholat tahajud, oke. Tapi ini tak mungkin tahajud karena ba'diyah. Berarti sholat wajib. Kalau bapak mau jadi imam, bapak sholat dulu ke masjid. Habis sholat di masjid, bapak pulang. Istri bapak suruh nunggu, bapak sholat lagi. Jadi sholatnya 2 kali. Ya, tadi sholat yang di masjid, sholat fardu. Sholat yang di rumah itu namanya sholat sunat mencari fadilah. Ibu boleh ikut jadi imam bapak. Dan memang
carilah suami yang bisa jadi imam. Jadilah laki-laki yang bisa jadi imam. Jangan nanti perempuan datang, bang, aku ingin kau jadi imamku. Aku mau azin deh. Saya sholat berimam dengan suami. Setelah itu kita langsung ingin sholat ba'diyah. Ketika suami ingin salam, kita tidak salam. Gimana ini? Saya mau tanya, jika kita sholat berimam dengan suami, setelah itu kita langsung ingin menunaikan sholat sunat ba'diyah. Kita suami ingin salam, kita tidak salam, takut batal. Gimana nih Bang Ican? Jadi sebaiknya kita bagaimana? Sedangkan air untuk wudhu itu jauh. Oh, dia selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia mau salaman sama suaminya. Kan ada telekung. Kenapa pula pusat? Kalau ada hail, ada kain terhalang, maka tak batal. Ibu sholat pakai telekung kan? Suatu. Kalau tidak, siapkan di situ sarung tangan untuk nyuci piring. Salaman selesai sholat itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman, maka salamannya kata Imam Nawawi sunnat. Tapi kalau sebelum sholat dia sudah salaman, setelah sholat dia salaman, mubah. Saya ulang lagi, sebelum sholat dia belum ada salaman, habis sholat dia salaman, salamannya itu sunnah. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat salaman lagi, salamannya itu mubah. Istri tadi mau salaman dia, mana ada dosanya? Dia mau salaman tuh apa? Tak ada dosa. Ada dosanya dikit. Pendek kali bacaan abang nih. Dia mau salaman, maka salaman pakai. Jelas? Terjawab? Bisa selesai? Bisa. Pakai telekung. Selesai. Kalau mau salaman. Kalau dia tak mau salaman, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia salaman, bagus. Sunnah. Mubah. Tapi katanya nggak boleh salaman selesai sholat. Tidak boleh salaman itu sedang sholat. Itu tak boleh. Sehat bang? Udah selesai sholat tak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya berdiri ini jam 9 kurang 15. Sekarang udah jam 10 kurang 10. Terasa juga kesemutannya. Jamaah ini bersemangat. Kenapa jamaah ini semangat? Karena sehat. Kenapa jamaah ini semangat? Karena beriman. Kenapa semangat jamaah ini luar biasa? Karena sedang berada di bulan Syawal, artinya peningkatan. Yang meningkat itu apa? 5. Meningkat takwanya, meningkat tahajudnya, meningkat puasanya, meningkat ibadahnya, meningkat silaturahimnya. Itulah Syawal. Saya meningkat 5 Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Berat badan, kolesterol, gula darah, asam urat, diabetes. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Untuk kesehatan semua, kebaikan kita semua, kelancaran kita semua, diberikan keamanan, ketentraman. Saya masih ingat tulisan di dalam tadi katanya tahun politik sampai September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Pilpres dan Pileg. Itu sesuatu yang biasa. Negara kita negara demokrasi. Negara kita negara memilih pemimpin dengan cara pemilihan umum. Jangan kaget-kagetan. Jangan kejut-kejutan. Jangan permusuhan. Itu sesuatu yang biasa. Itu pesta rakyat. Itu pesta demokrasi. Sikapi dengan kedewasaan. Jangan mau digiring dengan duit politik. Jangan mau dihasut, diadu domba. Tetap dengan slogan menjaga negara kesatuan Republik. Siap jaga persatuan?
siap jaga NKRI, siap jaga ukhuwah Islamiyah. Takbir. Saya tidak khawatir sedikit pun, karena Indonesia negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kita tak boleh sombong. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Kepulauan Mentaro, Pulau Mentaro ini ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah, supaya kami bisa menjaga anak-anak kami jangan sampai makan haram ya Allah. Allahumma ja'alna minal afin. Jadikan kami orang yang mampu memaafkan orang lain. Waj'alna minal musta'fin. Jadikan kami orang yang mau meminta maaf kepada orang lain. Waj'alna minal mustaghfirin. Jadikan kami orang yang suka beristighfar, minta maaf ampun kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah. Jadikan Pulau Mentaro ini negeri yang aman dan damai. Jadikan Muaro Jambi negeri yang aman dan berkah. Jadikan Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang terjaga, terpelihara dengan barokah para habaib dan para ulama ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan karena dosa kami banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati, dosa kaki. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina datuk kepala desa kami, ibu camat kami, bapak dan ramil kami, bapak kapolsek kami. Jadikan mereka amanah, jadikan mereka istiqomah, jadikan mereka orang yang takut melakukan perbuatan haram ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, jaga persatuan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share and comment.